Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan siswa dengan siswa. Nah, karena diviralkan sampai Pak Presiden juga melihat itu, Kapolri melihat, kemudian memerintahkan kepada Menteri Pendidikan untuk melakukan aksi nyata, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, baik pencegahan maupun pengobatan, maupun pemenuhan, maupun pemulihan kembali. Maka kemudian keluarlah yang namanya Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Jadi ada permennya, permen, bukan permen yang di itu enak. Peraturan menteri. Di Indonesia ini banyak sekali peraturan itu ya, tapi kadang-kadang tidak efektif gitu. Banyak peraturan itu. Permendikbud aja berapa puluh itu. Karena sudah ada peraturannya, maka kami selaku pelaksana di bawah harus melaksanakan itu. Kami bersyukur dan mengapresiasi kepada SD ini luar biasa. Sejak Bu Wida jadi kepala sekolah, banyak terobosan-terobosan yang perlu kita apresiasi Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, ya boleh tepuk tangan dulu. Yang pertama, ini sudah termasuk juga di sini sekolah siaga kependudukan. Bahkan kemarin kalau saya dinilai juga ya, SSK masuk juga. Kemudian Adiwiyata itu. Sudah Pak, hijau sudah Pak. Iya, alhamdulillah. Saya beli di sana luar biasa. Dan ini SD ini juga yang pertama di Bondowoso yang saya adil langsung tanda tangan nota kesepakatan ini untuk PPPK. Baru dua sekolah, Badean dengan sini Bapak Ibu. Karena memang tidak mudah melakukan sebuah perubahan, tergantung leadershipnya, tergantung pimpinannya. Ada sudah berapa kali disuruh, saya digaji, ada. Saya kemarin ke Jambi, saya tanya, Pak, sudah dibuat SK-nya? Belum Pak, tak sempat, sibuk yang urusan PKKS saya. Tolong ke Pak. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang sepakat menjadi seorang kepala sekolah, sepakat menjadi seorang pengawas atau guru, yang harus melaksanakan tugas dengan baik Pak. Karena fungsi kita dalam melayani, ini yang patut kita baris bawahi. Kami juga begitu. Saya menjadi kepala fungsinya melayani Bapak Ibu. Mohon maaf, saya kemana-mana sekarang bawa sal sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, Bapak Ibu. Karena Palestina ini negara Islam yang karena gerakan Zionis Israel mereka dijajah dan kita perlu bersupport. Sebenarnya tidak ada bersupport ini toh ya. Dan saya bersyukur di Bondowoso satu-satunya juga kota Bolang yang sudah mengumpulkan sumbangannya. Sudah. Iya, hanya di sini Bapak Ibu. Nanti saya himpun di sekolah lain. Cuman jangan diserahkan dulu. Takut ada Pak. Lah ya kan jauh. Palestina jauh ya kan. Lebertim manggil ya. Anda sana dari kening terus enak ya kan. Kita harus hati-hati Bapak, jangan sampai niat baik ini kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu. Kita bersyukur ini salah satu sekolah di Bondowoso baru 2 yang sudah melaksanakan ini, sehingga nanti akan harus dilaporkan ke kementerian, sehingga sekolahnya juga tercatat bahwa sudah melakukan instruksi pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa harus ada tim TPPK? Kenapa kita kumpul di sini dan tujuan akhirnya itu apa sebetulnya? Di sini ada sedikit paparan Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat. Kalau yang nanti perlu disimpan mungkin di-share aja lewat WA ya. Sekarang zamannya sudah modern, tahu saya nyatet, benih wartawan. Dan sekolah ini juga sudah saya arahkan menjadi sekolah digital, karena dari sekian sekolah sini sudah menggunakan smartphone Bapak Ibu. Tidak semua sekolah punya ini Bapak Ibu. Saya pilih sekolah-sekolah yang mau diajak maju Bapak Ibu. Tahun depan sekolah saya tambah lagi, sehingga nanti kalau per kelas ada smartphone. Mantap. Dan ini menjadi menarik ya Pak. Murah nih Pak, 178 juta ya Pak. Murah
178 juta. Menakut dengan Soki, Pak. Saya tinggal cari bantuan, saya berikan di sekolah-sekolah yang mau diajak maju, Pak. Terima kasih Bu Kasek dan teman-teman yang sudah luar biasa. Setiap ada berita dilaksanakan, Pak. Saya senang seperti itu. Senang langsung melaksanakan semua kebijakan yang harus kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat yang namanya perundungan itu ya, latar belakangnya ini luar biasa, Pak. Ada 36% yang melakukan perundungan, yang melakukan bullying, atau dalam bahasa Inggrisnya congoco. Congoco ya. Bukannya sekarang perundungan, dulu ada, Pak. Coba Bapak Ibu ingat waktu sekolah kan? Ada. Saya sering dirundung juga dulu. Karena apa? Saya dulu kecil, Pak. Sekolah paling kecil, kocak cabul ya, teman. Pakai aja. Nah itu perundungan. Ada lagi yang menyebut anak itu bukan nama anaknya, tapi nama bapaknya. Ada teman saya kebetulan nama bapaknya tidak terlalu keren, gitu. Tolak Pak ini. Nah ini teman-teman pakai laknya dia beli. Itu sakit. Nah saat ini itu tidak boleh lagi terjadi. Saya berharap ini menjadi pilot project, menjadi percontohan sekolah di Bondowoso, di kecamatan kota khususnya, untuk menjadikan sekolah yang ramah anak, sekolah yang menyenangkan, bikin senang anak-anak. Saya yakin dengan banyaknya taman-taman, apalagi mungkin nanti ada ikan, juga akan lebih senang anak. Ada kolamnya belum? Ada. Kalau bisa yang dipelihara jangan digangguin. Mujair, ini kuring mengajar, nilai air. Anak-anak latih untuk kewirausahaan itu. Bapak Ibu yang berbahagia itu, perundungannya 36%, Pak. Kemudian kekerasan seksual 34%. Hari ini juga saya sampaikan di forum yang berbahagia ini, ada satu guru saat ini lagi ditahan di Polres Bondowoso. Sudah masuk 1 bulan karena melakukan kekerasan guru itu. Kalau tidak rame memang sengaja tidak saya publikasikan, kasihan itu kan aib. Nah ini jadi pelajaran kita untuk berhati-hati. Pak Guru, Bu Guru hati-hati, jangan melakukan perundungan, apalagi kekerasan seksual. Sudah sekarang eranya beda sudah. Anak ini kalau bisa dibuat senang, tidak usah digoblok-goblokkan. Wah, kadang-kadang masih sudah tidak bisa kerjakan, masih gendeng lagi. Oh, udah sekolah, profesor apa? Kita gendeng-gendeng, bodoh namanya dong. Rubah Bapak Ibu ya. Makanya nanti model pembelajaran pun dibuat menyenangkan. Anda nanti pakai ini semua pasti senang. Karena nanti bisa video ya, bisa lagu-lagu. Tapi lagu-lagu yang nuansanya kebangsaan. Anak kita ini sekarang jarang hafal lagu-lagu perjuangan, Pak. Beda dengan zaman dulu kan. Wah, apa itu? Lagu apa itu? Alun-alun Bandung misalnya. Kemudian Rayuan Pulau Kelapa. Iya, Pak. Iya kan? Sekarang contohnya buah pada anak. Jangankan lagu, Pak. Coba suruh hafalkan menteri-menteri Indonesia Bersatu ini. Tak kira apa enggak? Ya dulu kalau kepala sekolah tak kira apa? Sebentar diganti Pak olahraganya. Kalau dulu mudah-mudahan hafalnya. Hafal. Sekarang ada ketua DPD baca Pancasila ada hafal. Di Lumajang itu akhirnya dipecat jadi ketua DPD. Jadi ada perubahan. Ada perubahan perilaku bahwa kita menganggap bahwa nilai-nilai perjuangan ini memang harus terus kita lestarikan, harus terus kita budayakan. Makanya kenapa saya ada 2 inovasi di pendidikan yang belum maksimal dilakukan. Kalau yang satu sudah. Yang pertama literasi mengaji Al-Quran sudah kan? Tapi yang kedua yang belum ini, yaitu pembiasaan bersama dulu egi punten tiap Jumat itu. Padahal tujuan saya ingin anak-anak kita ini ada
peningkatan akhlakul karimah ya. Asoli ya Pak. Orang Madura gitu. Ya, sekarang anak-anak tak bosan kita Pak. 2 minggu yang lalu ini pengalaman saya Pak. Ada AMBK itu ya di satu sekolah. Saya datang langsung duduk itu waktu itu. Tidak ngomong itu. Apa anak itu komentarnya? Apa Pak berarti? Enggak ujian. Tidak tahu kalau saya duduk ingin mau monitoring itu Pak. Mosok itu. Apa berarti Pak dia? Enggak ujian ya. Oh, di kota ini Pak, tidak bisa ikut sekolahnya itu. Karena saya biasanya kalau pernah melihat anak-anak ada kursi duduk saya, lingkup, woi gigi. Oh, kan tidak kau cari coba. Ini mata aku konsentrasi benar ini. Gawat ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita bersama. Ayo hantarkan jaga anak-anak kita agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang soleha. Kemudian selain itu juga ada latar belakangnya karena hukuman fisik Pak. Kita diharapkan sekarang ini jangan lagi menghukum fisik anak ya. Eranya beda Bapak Ibu. Kalau dulu tidak apa-apa suruh lari ya. Saya dulu pernah dipukul sama guru matematika saya pakai penggaris sampai patah Pak. Guru matematika ya. Karena saya tidak begitu pintar matematika ya. Saat itu begitu kencangan di papannya pakai papan hitam gitu, jangan ada sandarannya ya. Anak bisa takut jadi gedung lagi ke papan itu. Gedung lagi Pak, bisa pakai lagi. Habis itu kencangan lagi tidak bisa, pukul pakai penggaris patah. Pulang lapor saya ke ibu, ke mak saya itu. Mak, apa ya? Pulang gila ibu, apa jawaban ibu? Pulang. Beliau tak aja. Kalau sekarang coba kayak gitu, pokor, apa potong di sana. Ceng jam 11 kalau itu aja. Bukan pulang. Mana gurunya itu? Matang anak kayak mana kalau pokor pasti gitu. Dan ini sering sampai dilaporkan ke polisi. Ini sangat yakin. Guru dilaporkan ke polisi sama orang tua murid itu karena dicubit. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa muncul Permendikbud 46. Karena perundungan, kekerasan seksual maupun karena hukuman fisik yang dilakukan oleh oknum. Saya tidak menyebut guru karena masih banyak guru yang baik, masih banyak kepala sekolah yang baik, tidak semuanya Pak. Ya ada 1-2. Biasanya saya berjalan ada itu berpaling-palingan berian itu. Di contoh di sini apa ya? Ada video nah. Next Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh menteri ini diharapkan jalan. Tadi disebutkan kenapa kok 7 itu ya, kok ganjil. Ini andai nanti deadlock, bermusyawarah, ngambil keputusan pasti ada jumlah yang didukung. Artinya kalau pemilihan suara itu kan harus ganjil Pak, biar tidak imbang. Di mana mesti ganjil? Ya, Mahkamah Konstitusi. MK 9. Ya harus seperti itu. Ini boleh dikembangkan nanti. Bahkan keinginan kami Bapak Ibu libatkan anak nanti per kelas itu. Kelas 4 ambil 1, kelas 5 ambil 1, kelas 6 ambil 1. Ini menjadi tim tetapi tidak masuk di SK. Untuk apa? Menginformasikan kalau ada perundungan di sini. Kalau ada gurunya, yakin saya tidak ada perundungan di kelas. Kalau masih belajar, yakin saya tidak akan ada perundungan. Coba lihat jam istirahat. Pas gurunya di kantor atau tidak masuk diberi tugas, biasanya kadang anak berulah. Nah, harapan kami kembangkan tim ini nanti anak-anak ini kita libatkan biar menginformasikan. Tetapi jangan sampai tahu temennya. Kalau temennya tahu bahaya, dia akan dibully nanti ya. Awas ini mata-mata ini. Ini mata-mata sekolah ini. Pakoloan ini. Maka harus dijaga. Sehingga Bapak Ibu yang dilibatkan dalam tim ini dikubangan nanti. Andai terjadi Bapak Ibu ya, andai mudah-mudahan tidak lah ya.
Karena sasaran kami di Bondowoso tidak hanya untuk perundungan, juga untuk self-harm, Bapak Ibu. Di Bondowoso banyak sekarang lagi ngetren anak menyayat-nyayat anggota tubuhnya, terutama tangan kirinya. Bahkan ada yang sangat prihatin, Bapak Ibu. Di Cermen ada siswa SMP sampai 30 sayatan, Pak. Di kiri 15, kanan 13, 15. 30 sayatan. Saya data terakhir sampai kemarin itu sudah ada 65 anak. Dan itu juga anak SD yang melakukan. Alhamdulillah di sini juga ada ya. Ada Pak. Ada. Enggak apa-apa. Ya, jangan ditutupi gitu. Karena apa? Sel kami ini ternyata latar belakangnya ada yang hanya ikut tren, Pak. Hanya itu ingin biar dianggap anak masa kini. Pang-pangan. Iya, pang-pangannya. Biar dianggap keren. Maka melakukan itu. Karena itu juga ada videonya disebar lewat TikTok dan YouTube, Bapak Ibu. Disebarkan memang itu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kita ternyata memberikan HP Android anak kita ini menjerumuskan, Bapak Ibu. Saya beri setuju anak-anak tidak boleh bawa HP sekolah itu. Dia tak tahu di sini, dilarang gitu. Ya, lebih baik, Pak. Dan orang tua juga jangan dimanjakan dengan HP itu, Pak. Itu malah menjerumuskan itu. Dulu udah ada HP, tidak apa-apa kok, ya kan? Ya kalau memang terpaksa ada HP yang tidak ada gambar-gambar nih. HP yang tidak dapat itu sudah aman itu, Pak. Sekarang kalau HP ini apa sih yang tidak bisa dilihat ya kan? Banyak mudarat yang kita, Bapak Ibu. Jadi ketika itu terjadi, maka tolong 4 komponen ini ayo kita amankan bersama-sama. Sementara memang ada 7, tapi nanti ini bisa dikembangkan, Pak Ibu. Karena saya yakin ini akan berkembang nanti. Apalagi masa SK ini 2 tahun, Bapak Ibu. Di 2 tahun ini mungkin juga diganti dengan pemilu kada ya, tahun politik. Jaga anak kita Kota Kulon 2 dari sikap tindakan yang dilarang. Nah ini SK-nya. Ini Bapak Ibu, SK. Tolong SK ini hanya sebatas hitam atas putih. Ini berlakunya selama 2 tahun. Dan setelah ini tolong ada kegiatan lain, jangan pas selesai ada namanya nggak diupload, jangan. Contoh misalnya adakan seminar tentang perundungan, datangkan misalnya psikiater itu. Yang diundang siapa? Seluruh wali murid kelas 4, 5, 6, Pak. Ini kan tidak menyentuh semuanya ini. Yang datang tahu, yang datang. Karena belum tentu yang datang akan menyampaikan kepada yang datang, ya kan? Kadang begitu tanya ada apa? Ada biasa belum pernah. Oh, jadi. Kalau belum ada bisa. Bikin grup Bapak Ibu ya, tolong tim ini bikin grup. Karena memang diharapkan ini langgeng selama 2 tahun itu. Adakan kegiatan-kegiatan lain, klasik ya. Tolong berinovasi, misalnya dalam bentuk seminar tentang perundungan. Undang yang kompeten di sini, psikiater misalnya, dari perguruan tinggi, agar orang tua semuanya tahu. Kalau kaitan dengan hukum, undang Polres, Pak, Polsek, biar tahu. Melanggar tidak aturan seperti ini? Payung hukumnya ada enggak ini? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pakai telepon ya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat tugas TPPK. Tugasnya. Jadi yang terlibat ini Bapak Ibu ya, ada korban, pelapor, saksi, ini sama-sama dilindungi. Jadi kalau ada yang melapor, tolong amankan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan dari dibentuknya TPPK yang pertama adalah mencegah, melindungi warga satuan pendidikan dari kekerasan. Makanya di sekolah ini tidak hanya guru yang harus menjaga, juga tenaga kependidikan lainnya. Siapa itu? Penjaga malam, satpam. Sehingga ketika sudah bertemu, ayo yang ramah itu. Bawanya misam dia. Jadi dengan senyum,
sapa, salam. Bahkan kalau perlu, guru-guru ini menyambut anak-anak itu ketika datang itu. Mesem apa ya? Mau mana? Karena balik-balik akan menilai. Sehingga yang kedua, mengatur mekanisme terhadap tindakan dengar. Nanti diatur. Jadi tim ini nanti akan mengatur. Karena pasti ada klasifikasi, Pak. Ada yang masuk ringan, ya. Ada yang sedang, ada yang berat. Kita klasifikasi. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu Bapak Ibu itu ada penggunaan poin. Penggunaan poin, pelanggaran itu. Ada poinnya itu. Bahkan di SMA itu kalau sudah sampai 100 itu dikeluarkan. Tapi kita tidak ingin seperti itu di sini. Karena tujuannya kan mendidik, membimbing anak jangan sampai mengeluarkan anak. Saya juga berharap jangan sampai ada anak yang naik kalau saya gitu. Permudah urusan anak itu. Makanya Bapak Ibu guru saya menghimbau juga jangan medit-medit ke nilai. Jangan. Saya ngomong gini karena saya juga dulu pernah jadi guru. Cuman bukan guru kelas, guru mata pelajaran. Tapi alhamdulillah selama saya jadi guru, saya tidak pernah memberi nilai 5. Tidak pernah. 6 saja jarang. Yang ada 7, 8, 9, 3, 9. Buat tumpang-tumpang. Iya, akhirnya mana senang itu ya kan. Tapi berkomitmen. Jadi di awal saya ngomong ke anak-anak, ayo anak, sebelum kita mulai pelajaran, tahun pelajaran, kamu pilih. Yang pertama, tidak boleh terlambat. Itu saya tanamkan. Kalau saya terlambat masuk kelas, saya tidak akan duduk. Itu duduk. Tapi kalau siswa terlambat, kamu tidak boleh masuk. Duduk di bawah. Sepakat? Sepakat. Disepakati dulu. Yang kedua, saya tidak akan pernah membeli nilai kecil selama kamu ikut pelajaran saya minimal 90%. Siap? Ya. Sehingga komitmen. Karena apa? Satu kebanggaan bagi anak orang tua ketika nilainya bagus. Dapat 9 ya kan? Coba dapat 5 itu. Dan itu sakit hatinya seumur hidup itu. Sudah cek sudah. Yang pernah beli nilai 5 kepada anak, seumur hidup akan diingat itu. Dan dia nanti ngomong ke anaknya itu. Hati-hati ya. Itu budi itu. Jangan bilang. Beli-beli baru masa iya coba dah. Benar. Iya kok dapat 5 seumur hidup hati. Bisa pensiunan ya. Akhirnya jelek doanya Pak. Jelek doanya itu. Tapi kalau kita ke anak-anak itu ngomong ya, tidak pernah ngosok ya. Membimbing, ceria, insya Allah namanya akan beringat sama siswa kita. Yang ketiga, membangun lingkungan sadik yang ramah ini. Nah ini ramah. Ramah ini kan dalam arti luas kan kita ini bersahaja ya. Jadi kita murah senyum Bapak Ibu ya. Aman, bebas dari diskriminasi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Banyak oknum guru ya kadang memperlakukan siswanya ini tidak adil. Lemele ya kan, pilih kasih. Ini pengalaman saya di SMA dulu itu ya. Kalau ada siswanya yang glowing, disuruh terus Pak. Iya kan? Misalnya Santi dikasih ini. Santi, maju nak. Santi maju. Nanti Santi bisa kamu. Di belakang ada itu, namanya Miss Nati. Cuma tidak glowing, dan boleh lagi. Meskipun tanya, Pak, tak usah. Kamu gelap. Itu manusiawi, Pak. Banyak terjadi gitu. Kalau ibu guru biasanya yang ganteng gitu. Ferry. Tomo, tak selalu ada Tomo itu. Nah, Tomo jadi mutan itu. Jangan terjadi Bapak Ibu ya. Samakan sudah, biar sudah. Kadang lain Pak, karena dekat dengan rumahnya itu. Onaan jadi. Atau sering beri palmonan itu. Mohon telur itu. Mohon madu itu. Jangan Bu ya, dosa. Sudah. Kita tidak usah pamrih memberikan bimbingan pada anak kita. Sudah berikan semuanya. Biar doa kita ini doa yang baik anak-anak itu. Makanya beri kesempatan yang sama. Jangan ada diskriminasi.
walaupun dia mungkin anaknya camat, satunya anaknya guru tani, jangan pernah membedakan. Bahkan jujur kadang-kadang justru bukan anak pejabat yang pintar, ya kan? Iya. Iya. Kenapa? Karena anak pejabat datang dimanja itu. Akhirnya menjadi cengeng anak itu. Akhirnya malas belajar itu. Tapi anak dari keluarga yang tidak mampu, dia semangatnya luar biasa itu. Cuma mungkin penampilannya saja tidak glowing kan gitu. Kayak kamu. Glowing kan apa kata uang ya sekarang ya? Wah, bisa hidung yang merbong, mata yang sipit bisa dibuat bisa ya. Itu ada artis yang sampai habis ratusan juta itu, meremak wajahnya itu. Iya, usia 50 jadikan 33 tahun bisa ya. Tidak anak boleh. Bisa kalau ibu-ibu yang sudah tua ini jalan bisa. Tak lagi resep dengan saya. Gimana? Senin, bodoh melong-melong bocah dua ini. Kalau nyaat dari sekolah ini, ya anak-anak sudah. Next, Bapak Ibu yang berbaik, kita teruskan prinsip pelaksanaan TPPK. Yang pertama, non diskriminasi. Siapapun melakukan pelanggaran harus kita sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Jangan karena ini anaknya guru sini telat dibiarkan, sudah melakukan perundungan dibiarkan. Jangan. Ini beratnya adil. Memang di dunia ini kan keadilan sulit. Keadilan Tuhan katanya seperti itu. Di TV kita sering disuguhkan beberapa tampilan-tampilan yang sepertinya ada nuansa ketidakadilan. Ya. Yang korupsi sekian miliar tidak dihukum, bahkan dibiarkan pergi. Tapi yang maling ayam dikepui langsung di penjara. Inilah keadilan di dunia. Tapi kita berusaha, karena kita lembaga pendidikan, ayo kita berikhtiar untuk melakukan kebijakan yang tidak diskriminasi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuannya itu. Andai misalnya ada yang melakukan perundungan, tolong anak ini jangan dibully, panggil baik-baik, dikorek, ditanya, digali kenapa sampai melakukan itu gitu. Kemudian cari solusi terbaiknya untuk anak itu. Jangan sampai malah ketika dilakukan penindakan malah berhenti sekolah atau pindah sekolah. Bondowoso Bapak Ibu banyak sekolah favorit atau pindah. Saya merekomendasi beberapa sekolah favorit pindah ya. Karena merasa tidak nyaman di sekolahnya. Ada perlakuan tidak adil dari oknum guru maupun kepala sekolahnya. Mudah-mudahan di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Yang ketiga, partisipasi anak. Itu tadi, libatkan anak. Biar informasi ini lengkap. Kalau anak kan bergaul dengan temannya itu, saya yakin dia akan tahu. Ketika di rumah, ketika di luar sekolah, banyak informasi-informasi yang kadang kita tidak tahu. Nah, harapan kita dengan partisipasi anak ini akan lengkap informasi anak-anak di Kota Kulon 2 ini. Selanjutnya nanti tim ini akan bekerja, akan melakukan program apa nanti kelanjutan ini. Saya berharap ini jangan mandek Bapak Ibu ya. Setelah di launching tidak ada apa-apa lagi. Ayo terus berkegiatan. Bisa workshop, bisa sampai outbound bersama-sama tim, bisa seminar tentang perundungan dan lain sebagainya. Apa saja bisa daring, tidak harus temu langsung kan bisa daring. Sehingga kita senantiasa menjaga anak-anak kita di sini. Kemudian yang keempat, keadilan dan kesetaraan gender. Kalau sudah berbicara keadilan, ini menjadi hal yang dilema, berat, sulit rasanya kita melakukan tindakan adil. Kadang masih masuk yang namanya kepentingan pribadi. Kadang masih masuk pada kita kepentingan kelompok. Bapak Ibu mungkin bisa tahu ya. Kadang kita di salah satu acara saja itu, acara pernikahan, kadang itu kan dibeda-bedakan. Padahal sama-sama tamu ya. Ini tamu VVIP, ini tamu yang ini. Ada perlakuan berbeda. Mestinya yang baik
Namanya tamu undang ya sudah, gak usah diberi perlakuan yang beda. Nah, kita berharap di pendidikan, ayo kepada anak-anak kita ini perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama. Makanya wali kelas ini punya peran yang sangat besar, punya andil yang sangat besar untuk menciptakan kondusivitas di kelasnya masing-masing. Mana wali kelas 4? Ada? Satu orang? Kelas 5? Kelas 6? Ya, kelas 6 ini kelas yang paling berat, Pak. Ya, sama dengan kelas 1 itu paling berat juga itu. Kenapa? Karena kelas 6 ini akan mengantarkan anak-anak ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan nakal-nakalnya anak ini biasanya mulai muncul kelas 5, kelas 6 itu. Seperti itu. Saya berharap Ibu sekalian, apa yang menjadi harapan dari permen ini bisa kita coba laksanakan semaksimal mungkin. Yang berikutnya akuntabilitas, Pak. Bisa dipercaya gitu. Kita berharap tim ini ketika melakukan sebuah kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan katanya itu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau sudah berbicara masalah hukum, Pak, ini kita berbicara barang bukti ya. Orang itu kalau sudah bersalah tidak akan pernah dihukum kalau tidak ada barang bukti. Barang bukti itu minimal kalau hukum ada 2 dan saksi. Nah sama nanti ketika Bapak Ibu melakukan